Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbalah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa menjemput musim ta'ah, musim ketaatan, yaitu musim bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tarhib, ucapan selamat datang, marhaban bika ya Ramadan, ini menjadi syiar, ini merupakan sunnah hasanah insyaallah, kebiasaan yang baik yang bisa diikuti oleh masyarakat muslim dan akan bisa berdampak kepada kebaikan semuanya. Judul materi pada malam ini adalah menggapai massive income di bulan Ramadan. Bagaimana supaya kita mendapatkan pendapatan yang maksimal, yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan dan tidak termasuk orang-orang yang rugi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran atau redaksi yang logis sesuai dengan pemahaman para akal daripada masyarakat Arab saat itu, yaitu berupa tijarah, bisnis ya, perdagangan ya. Jual beli yang biasa difahami oleh masyarakat Arab saat itu. Di dalam Al-Quran ada kata tijarah ini disebutkan sebanyak 7 tempat, yang mana pada masyarakat Arab saat itu sangat familiar dengan kata-kata tijarah atau bisnis ini. Mereka biasa melakukan perdagangan yang diabadikan di surah Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang Quraisy, perjalanan mereka pada musim dingin dan musim panas ya. Mereka biasa melaksanakan perdagangan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam, yang semuanya melewati jalur Mekah Madinah. Sehingga ketika Allah menggambarkan tentang jual beli yang produktif yang diungkapkan dengan tijarah, itu sangat mengena ya, sangat mudah dipahami oleh masyarakat Arab saat itu. Ini adalah tijaratun rabihatun wa fawzun adim, bisnis yang menguntungkan dan pahala yang agung. Yang diantaranya disebutkan di sini, saya kutip diantaranya, Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka, bahwasanya bagi mereka itu adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Maka mereka membunuh atau terbunuh. Wa'tan alai haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah Ta'ala dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Fastabshiru bibai'ikumul ladzi baya'tum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Maka bergembiralah
dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, demikian itulah kemenangan yang agung. Ada syarah dari Al-Imam Hasan al-Banna terkait dengan ayat ini. Laisa ajiban an ya'kidal haqq tabaraka wa ta'ala bainahu wa bainal mu'minin. Tidak mengherankan apabila Allah tabaraka wa ta'ala membuat perjanjian antara Allah dengan kaum mukminin. Dzalikal aqdul muhkam, itu adalah sebuah akad perjanjian yang kokoh. Fayakunu huwal mushtari. Maka di sini digambarkan Allah adalah pihak pembeli. Wahumul bai'un, dan mereka kaum mukminin itu adalah penjualnya. Sedangkan as-sil'ah, barang dagangan adalah an-nafsu wad-dam waruh, jiwa, kemudian darah dan ruh atau nyawa. Sedangkan al-jaza atau harganya, balasannya adalah surga. Wa kaifiyatut taslim, bagaimana cara prosesi penyerahannya adalah jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Ta'ala, wa fina'un fi hirasati hadaddin, dan alamannya adalah menjaga agama ini. Wa hal tu'adda muhimmatul mu'min al-haq bi aqal min hadza tsaman, apakah ada orientasi mukmin yang lebih mulia atau lebih sedikit min hadza tsaman daripada harga ini ya. Fama arbahuha min tijarah, maka betapa beruntungnya perdagangan ini, wa ma ajazaluhu min thawabin, dan betapa sangat agung berupa pahala, wa ma aqtasuha min busyra, betapa sucinya berupa berita gembira. Inilah gambaran yang penting untuk kita renungkan bersama, bahwa sesungguhnya apa yang kita ada pada kita, baik itu berupa harta, darah, nyawa kita, itu sesungguhnya adalah milik Allah. Tetapi kalau kita berkorban untuk Allah Ta'ala, Allah membelinya dengan harga yang sangat mahal, yaitu harga berupa surga yang semua kita ingin mendapatkannya. Berikutnya yaitu ayat yang lainnya yang menggambarkan tijarah juga, yang ayat ini sering sekali dibacakan ya, menjadi syiar kita semuanya di surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian suka untuk aku tunjukkan kepada perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, dan rumah tempat tinggal yang baik fi jannati adn, pada surga Aden. Dzalikal fawzul adzim, itu adalah keberuntungan yang besar. Inilah perniagaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam setiap kesempatan ada waktu-waktu yang dipersilahkan kepada kita untuk memanfaatkan tijarah ini. Kalau tijarah ini adalah landasannya iman, kemudian jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa kita, jihad dengan berbagai macam maknanya sesuai dengan konteks kekinian, maka saat Ramadan ini merupakan di antara keutamanya adalah syahrul jihad ya, bulan perjuangan, bulan untuk kesungguhan kita dalam mencurahkan berbagai macam kebaikan di dalamnya.
Ini adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Setiap perdagangan di dunia memiliki resiko kerugian. Akan tetapi ada sebuah perdagangan yang Allah janjikan tidak akan pernah merugi. Maka selayaknya sebagai hambanya kita mencari perdagangan dengan Allah Ta'ala. Di surah Fatir 29 Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Biasanya kalau ada kawan kita, saudara kita yang pulang dari haji, ya kita berziarah, kemudian kita mendoakan hajjan mabruro, ya, mudah-mudahan kau mendapatkan haji yang mabrur, wasa'yan mashkuro, dan mendapatkan usaha yang disyukuri, wa dzamban maghfura, dosa-dosa yang diampuni. Nah, kemudian ini, wa tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Berapapun yang kita alokasikan untuk ONH, ongkos naik haji, insya Allah akan diganti oleh Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah, maka akan diganti, tidak sia-sia. Wa huwa khairur raziqin, Allah adalah zat yang sebaik-baik pemberi rizki. Jadi inilah tijarah yang tidak akan pernah merugi antara kita hambanya dengan Allah Ta'ala, baik itu berupa iman, jihad, membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak. Itu ibadah-ibadah yang harus kita maksimalkan, terutama pada saat masuk bulan Ramadan. Nah, apa modal bisnis yang bisa kita siapkan apabila kita melakukan bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Modalnya bisa berupa diri kita, ya, tenaga kita, juga bisa keluarga kita, harta kita, jabatan, ataupun ilmu. Yang tadi saya katakan semua ini dititipkan Allah Ta'ala kepada kita. Sesungguhnya Allah yang memiliki semuanya. Kita hanya diberikan amanah. Apakah kita menjadi pengelola yang baik, sahibun nikmah, pemilik nikmat yang bisa menunaikan amanah atau tidak. Modal berupa diri, ya, contoh yang ada dalam sejarah, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang lari dari Mesir karena tertuduh membunuh pemuda dari suku Kipti, ya, padahal beliau tidak sengaja hanya menempuk dadanya, tapi pemuda ini jatuh, ya. Maka dia lari ke Madian dan dipertemukan dengan keluarga yang soleh. Intinya saat itu kepala keluarga yang menurut ahli sejarah pendapat yang rojih, beliau adalah Nabi Syu'aib. Itu tertarik dengan kesolihan Nabi Musa, dan itu juga atas usulan daripada putrinya, ya. Jadi saat itu Nabi Syu'aib berkenan untuk menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa dengan mahar tenaganya ataupun dirinya. Qala inni uridu an unkihaka ihtabnatayya hataini. Dikatakan oleh Nabi Syu'aib, sesungguhnya aku menginginkan supaya engkau menikah dengan salah satu putriku ini. Ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Dengan imbalan engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin intik. Kalau engkau mau menyempurnakan 10, ya terserah kamu, dan seterusnya, ya. Inilah disebutkan di surah Al-Qasas ayat yang ke-27. Nanti secara lengkap bisa ditadaburi sendiri. Intinya mahar bisa dengan tenaga, ya. Ini salah satu dasarnya, dan apabila kita melaksanakan bisnis dengan Allah Ta'ala bisa dengan tenaga kita, dengan curahan
energi kita, tenaga kita ya untuk ila'u kalimatillah. Kemudian dengan keluarga kita kondisikan karena tuntutan saat ini luar biasa ya. Tantangan yang kita hadapi saat ini luar biasa pada generasi anak turun kita ini ya, yang berat sekali. Maka mari kita mengemban amanah di keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Kita kondisikan istri kita, anak kita menjadi keluarga yang soleh, ya, keluarga yang baik. Di sana tercipta mawaddah, kemudian rahmah, dan juga ada sakinah. Kalau pada zaman dahulu, tidak sedikit di antara sahabat yang mengorbankan ya keluarganya untuk jihad fisabilillah. Mereka tidak keberatan ya, karena memang tuntutan jihad saat itu adalah berperang. Ada seorang ibu-ibu yang putra-putranya meninggal dunia mati syahid, tetapi dia merasa terhormat ya dengan kematian keluarganya itu. Ya, kalau sekarang mungkin tidak sampai seperti itu ya, hanya mengkondisikan saja supaya keluarganya ini mewarisi fikroh dan semangat dari ayah ibunya. Jadi modal utama adalah keluarga, dan nanti pun pada saat kita meninggal dunia, di antara kontribusi yang bisa kita dapatkan manfaatnya adalah waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan kita semua pada saat kita di alam barzakh. Kemudian harta. Harta ini tadi sudah disampaikan tentang infak Ramadan. Nah, mari bersama kita berlomba-lomba untuk menginfakkan harta terbaik kita. Harta yang dititipkan Allah Ta'ala kepada kita saatnya Ramadan. Ya. Ini kita jadikan sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari Allah Ta'ala. Kemudian juga jabatan ya, barangkali ada di antara antum yang pejabat publik, mari memanfaatkan jabatan yang telah dititipkan Allah Ta'ala kepada sebagian di antara kita itu dengan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Yassiru wa la tu'assiru ya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses segala macam bentuk kebutuhan mereka. Karena sesungguhnya ya pejabat publik itu kan hanya dua saja tugas utamanya ya. Tapi dua ini cabangnya banyak. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas publik. Ini yaitu para eksekutif. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan publik. Nah, dengan jabatan itulah terutama pada bulan Ramadan yang memfasilitasi masyarakat dengan adanya bazar murah misalnya, atau misalnya pembagian door prize ya pada bulan Ramadan, apapun lah yang dengan jabatan itu dia bisa bermanfaat untuk masyarakat, monggo silahkan. Kemudian ilmu ya, dari kepada para asatidzah ya, para ustadzat yang punya kapasitas syariah, silahkan. Mungkin sudah dijadwal kultum Ramadan, kuliah subuh dan lain-lain. Ini saatnya untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya di masyarakat. Nah, inilah ya pasar Ramadan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, merencanakan massive income ini penting ya, supaya kita mendapat pengalaman dan wawasan baru. Sebagaimana pada saat kita akan melakukan episode perjalanan, kalau kita ada pembekalan seperti ini walaupun agak mepet, tetapi ini penting sekali untuk kita jadikan sebagai modal ya untuk mendapatkan maksimal ya pendapatan di bulan Ramadan. Juga menambah motivasi kita pada saat kita melaksanakan sesuatu, mengetahui fadilahnya, keutamaannya, maka itu akan bisa memberi tambahan motivasi. Dan juga lebih percaya diri ya, sebagaimana orang yang melakukan perjalanan ataupun permainan ya, ketika dia tahu aturannya, maka dia percaya diri tidak melakukan pelanggaran. Ketika dia berjalan di jalan ya, ada rambu-rambu yang dia fahami, dia percaya diri.
kapan harus berhenti, kapan harus jalan, kapan harus begini begitu, dia percaya diri. Dan meminimalisir resiko ya. Karena ada resiko dalam perjalanan ya. Ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilal as-sahar ya. Dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya begadang saja. Dia bangun sholat malam tapi barangkali sambil ngantuk misalnya, atau karena ada penyakit ujub dalam dirinya, sehingga tidak diterima sholat malamnya. Kemudian, hakikat harta itu adalah ma qaddamah. Apa yang kita sedekahkan, bukan apa yang kita simpan, bukan apa yang ada di rekening misalnya, bukan. Tetapi harta hakikatnya adalah yang kita alokasikan untuk kebaikan atau kita belanjakan untuk fisabilillah itu. Kemudian sedekah agar dikatakan dermawan, ini hadisnya panjang ya tentang masalah riya. Ada 3 orang yang nanti pertama-tama diadili di akhirat, yaitu orang mati syahid, kemudian pembaca Al-Quran ataupun penyampai ilmu agama, dan yang ketiga adalah orang yang dermawan ini. Dia hanya untuk mendapatkan sebutan dermawan dari orang-orang, maka pahalanya tertolak dan dilemparkan semuanya ke neraka. Jangan sampai kita mengalami risiko yang seperti ini. Maka dalam sebuah redaksi bisa dikatakan hujan akan tetap turun, tak peduli siapa yang bawa payung, siap atau tidak siap Ramadan pasti datang dengan beragam fasilitasnya. Kalau kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan selamat atau kita akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau kita asal-asalan, ya kita akan merugi nantinya. Nah, bagaimana langkah-langkah menuju massive income ini? Ada 6 langkah. Yang pertama yaitu kenali kebutuhan Anda. Yang kedua, tetapkan tujuan. Yang ketiga, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, manfaatkan promo dan diskon. Yang kelima, diversifikasi pendapatan melalui variasi amal. Penganekaragaman pendapatan melalui variasi amal. Yang keenam, hindari utang atau tagihan ya. Dan memang bahasa di sini bahasa bisnis karena tadi kan merupakan tijarah ya. Yang pertama yaitu kenali kebutuhan Anda. Sebagaimana pada saat kita akan belanja ke pasar, apa yang mau kita beli harus ada identifikasi. Jangan-jangan kalau tanpa tujuan, tanpa target, kita membeli apapun ya karena uangnya banyak. Nah, bukan begitu. Kita harus mengenali kebutuhan yang hendak kita dapatkan di bulan Ramadan itu apa? Yang pertama adalah rahmah. Rahmah ini sangat penting yang dengan itulah nanti Allah Ta'ala memasukkan kita ke surganya. Di dalam banyak ayat, di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa yang Allah berikan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada satupun yang menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apa yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang melepaskannya, yang memberikannya. Wa huwal azizul hakim. Allah adalah zat yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Surah Fatir ayat yang kedua. Di tafsir di Al-Quran itu disebutkan bahwasanya ada seorang yang mendapatkan rahmat plus nikmat. Dan ada yang mendapat rahmat minus nikmat. Nah, tentunya kita menginginkan yang pertama ya. Wa ma min nikmatin yumsikullahu ma'aha rahmatuhu. Dan tidak ada satupun berupa nikmat yang ditahan ya Allah Ta'ala bersamanya itu rahmat. Hatta tanqaliba hiya bidzatiha nikmah. Sehingga berbalik menjadi nikmah atau musibah. Jadi nikmat yang tidak dibalingi dengan rahmat itu menjadi musibah ya. Sehingga ada kalimat di antara para ulama yang menyebutkan, ini kalimat yang bagus sekali ya. Ayu nikmatin
ayu musibatin tuqarribuka ilallahi fahiya ni'mah. Musibah apapun yang bisa mendekatkan kepadamu, mendekatkan kepada Allah, itulah sebenarnya nikmat. Wa ayu nikmatin la tuqarribuka ilallahi fahiya niqmah. Dan nikmat apapun yang justru menjauhkanmu dari Allah Ta'ala, maka itu adalah musibah. Orang yang diberi kekayaan luar biasa, diberi jabatan tinggi, itu secara zahir kan berupa nikmat. Tetapi kalau tidak menjadikan orang yang mendapatkan itu dekat dengan Allah, dia semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari dakwah misalnya, semakin zalim, maka itu musibah walaupun dia secara zahir punya nikmat. Tapi kebalikannya, kalau orang yang diberikan ujian berupa kesempitan rezeki, berupa kesulitan persoalan hidup, dia semakin dekat dengan Allah, maka itu sebenarnya adalah nikmat yang sesungguhnya. Jadi inilah rahmah yang ingin kita kejar ya, yang menurut sebagian ulama berdasarkan hadis yang dhaif, awaluhu rahmah. Ramadan ini awalnya adalah rahmah. Nah, sebenarnya tidak ada pembagian seperti itu. Semua min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir Ramadan ini penuh dengan rahmah semuanya. Maka mari memohon kepada Allah Ta'ala rahmat ini ya. Kita kejar rahmah Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hasanah. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ibnu Hibban menyebutkan bahasanya fid dunya hasanah maknanya adalah rizqan halalan wa amalan solihan, rezeki yang halal dan amal yang baik. Sedangkan wa fil akhirati hasanah, di akhirat itu adalah kebaikan, adalah al-maghfirah wa thawab, ampunan dan pahala. Ini yang kita harapkan. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan rezeki yang halal, amal yang baik, sedangkan di akhirat kita mendapatkan ampunan dan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah barokah. Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan kepada mereka barokat, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Apa maknanya barokah ini? Kata para ulama, an-nama'u wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Hissiyatan kanat au ma'nawiyah, baik secara zahir ataupun batin, secara kasat mata ataupun secara batin yang tidak nyata. Wa thubutul khair al-ilahi fi syai' wa dawamuhu, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu dan konstannya. Jadi barokah ini yang kita kejar. Mungkin secara zahir orang itu pendapatannya biasa-biasa saja, tetapi keberkahannya luar biasa. Bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus S1, S2, dan S3 misalnya, menjadi para penghafal Quran, rukun, dan lain-lain. Nah, itu adalah keberkahan yang kita inginkan ya. Dan ini insya Allah ya disediakan pada bulan Ramadan yang mulia. Yang keempat adalah maghfirah. Ini adalah obsesi kita semuanya ya, jangan sampai kita termasuk yang disindir di hadis ini. Wa raghima an furujilin takhala alai Ramadan tsumman salakha qabla an yughfar lahu. Dan rugilah seseorang yang masuk padanya Ramadan kemudian berlalu sebelum diampuni dosanya. Kalau tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, terus mau berharap di bulan apa lagi? Kalau di bulan Ramadan masih bermalas-malasan, terus di bulan apa lagi dia ingin semangat? Kalau di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan maghfirah, maka di bulan apa lagi? Nah, inilah evaluasi bagi kita semuanya. Sebelum masuk Ramadan, mari kita targetkan supaya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita ya, jangan sampai salah belanja. Rahmah, hasanah, barokah, maghfirah ini. Yang lain insya Allah banyak, tapi ini yang penting ya. Yang kedua, yaitu kita tetapkan tujuan. Allah Ta'ala telah memberikan panduan di surah Al-Baqarah 183 itu,
yang di akhir ayat adalah la'alakum tattaqun. Kita tetapkan tujuan. Tetapkan dan pastikan tujuan sejak awal agar potensi dan upaya terarah pada tujuan. Ya, fokus di sini untuk mencapai derajat takwa. Apa itu takwa? Sering diberikan nasihat ya, termasuk wasiat yang wajib disampaikan oleh para khatib Jumat. Tetapi kadang-kadang kita belum memahami ya, secara bahasa apa, istilahnya apa ya. Jadi takwa itu adalah, kata para ulama, antaja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau meletakkan antara dirimu dan sanksi Allah, azab Allah itu pembatas. Ada proteksi antara diri kita dengan azab Allah. Artinya apa? Konsekuensinya yang sering diungkapkan oleh para ulama, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu konsekuensi daripada ketakwaan. Nah, jadi pada saat kita di Madrasah Ramadan ini tujuannya ke sana, yang kalau di Tarbiyah Ruhiyah Abdullah Nasir Hulwan ya, cara jalan yang bisa mengantarkan kita kepada takwa itu ada 5 poin yang semuanya ada pada Madrasah Ramadan. Baik itu muahadah, merasa dipantau, ingat perjanjian dengan Allah Ta'ala ya, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau juga janji kita di alam ruh dulu, alastu birabbikum, maka kita mengatakan bala syahidna, semua kita mengakui rububiyatullah. Jadi muahadah, kemudian muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Puasa ini adalah ibadah yang sangat memungkinkan kita ya untuk selalu merasa diawasi walaupun kita sendiri, tidak ada orang lain, kehausan di rumah, tidak ada yang bisa melihat, di kulkas ada jus yang sangat lezat, sangat segar, kita nggak akan minum. Nah, itu adalah muraqabah. Kemudian mujahadah, sesungguh-sungguh atau optimalisasi. Kemudian adalah muhasabah, evaluasi, dan muaqabah, yaitu memberikan sanksi pada diri kita setelah melakukan keburukan dengan melakukan kebaikannya. Ini semua harus kita tetapkan menjadi tujuan yang akan mengantarkan kepada ketakwaan. Ibarat orang berjalan dalam sebuah rihlah perjalanan, harus jelas tujuannya untuk mencapai ketakwaan, bukan untuk yang lainnya. Yang ketiga, mari bersama-sama kita kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah, apa itu? Nah, ini hadis yang sudah sama-sama kita hafal di dalam hadis arba'in. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Karena sesungguhnya waktu ini amanah. Nanti di akhirat Allah akan bertanya tentang 3 atau 4 hal ya, an umrihi fima afna, ya, tentang umurnya. Untuk apa umur itu dimanfaatkan? Tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan? Kalau untuk hura-hura, untuk foya-foya, maka ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, Ramadan ini waktu sangat barokah, sangat berharga. Bukan hanya harinya, tapi juga jamnya, juga menitnya, bahkan detiknya itu bermanfaat. Maka mari dimanfaatkan dan jangan disia-siakan. Ada hikmah yang disampaikan oleh Abdul Aziz Muhammad Salman, kitab Iqadul Himam Al-Aliyah. Itu beliau mengatakan 3 golongan yang paling rugi, yaitu pemilik pembantu, staf atau bawahan karyawan, tapi pembantu stafnya, pegawainya lebih baik amalnya dibandingkan sang majikan ya. Jadi karyawannya lebih soleh, lebih rajin ibadah daripada juragannya. Itu juragannya orang yang rugi. Kemudian pemilik harta, tapi tidak bersedekah. Saat mati hartanya diwarisi orang lain yang menyedekahkan harta itu. Walaupun hartanya banyak, tetapi dia memiliki sifat bakhil. Ketika dia mati, hartanya diwarisi oleh ahli warisnya, dan nantinya ahli warisnya yang akan mensedekahkan. Maka kebaikan adalah untuk yang mensedekahkan. Kemudian pemilik ilmu, tapi tidak menerapkan ilmunya itu.
saat ilmu ini diajarkan kepada orang lain, ternyata yang diajar ini menerapkan ilmu itu. Nah, inilah orang yang rugi ya, yang seharusnya ilmu menjadi ilmu yuntafa'u bihi, tapi dia hanya sekedar menyampaikan, tidak dilaksanakan untuk pribadinya atau keluarganya. Sedangkan yang mengamalkan adalah orang jamaah yang eh, mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Walaupun bisa jadi yang penyampai mendapat sunnah hasanah, tetapi kan rugi. Yang mendapat pahala banyak adalah yang menerapkan ilmu itu. Ya. Baik, jadi kita kurangi pengeluaran yang tidak perlu atau yang tidak penting ya pada saat bulan Ramadan, dengan misalnya ya ada hadis yang dhaif, namun shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah ya. Itu hadis yang dhaif. Walaupun kalau dibandingkan daripada ghibah lebih baik tidur ya nggak apa-apa, tetapi kan perbandingannya bukan ghibah. Daripada tidur lebih baik baca Quran, lebih baik berzikir, kan begitu perbandingannya ya. Baik, kemudian yang keempat yaitu manfaatkan promo dan diskon yang ada pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Masya Allah ya. Pahala dilipat gandakan, apalagi di sana ada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang mana Lailatul Qadar ini ya, di antara latar belakang turunnya surah Al-Qadar karena ada kecemburuan dari sahabat terhadap Bani Israel. Dulu Bani Israel usianya ratusan tahun, sehingga mereka yang soleh ya rajin ibadah. Tetapi umat Nabi Muhammad angka harapan hidupnya ini sedikit. Sehingga para sahabat seolah-olah cemburu ataupun iri, tidak bisa berlama-lama untuk beribadah. Maka turunlah surah Al-Qadr ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr lebih baik daripada 1000 bulan ya, yang kalau dikalkulasi mungkin hampir 83 tahun. Sehingga kalau seseorang dalam hidupnya mendapatkan 10 Lailatul Qadar, seolah-olah dia hidup pada usia 830 tahun, Masya Allah. Itu sudah melebihi bahkan usia dari Bani Israel dulu. Maka di sini penting untuk kita manfaatkan ya, bukan semata-mata mengejar dohirnya ya. Kadang-kadang orang Lailatul Qadar itu milih-milih ini malam ganjil atau malam genap, ya sibuk dengan melihat matahari, melihat langit ya, melihat langit pada malam hari apakah cerah ataukah tidak. Kemudian pada pagi hari apakah matahari terang ya dengan tanpa menyengat dan sebagainya, nggak perlu ya. Nggak perlu menyibukkan diri dengan tanda-tanda zahir. Insya Allah kalau kita selalu bersemangat setiap malamnya akan mendapat Lailatul Qadar. Apalagi kalau kemungkinan nantinya ya Allahu alam besok ini apakah Selasa sore ini sidang isbat memutuskan Rabunya puasa yang sudah diputuskan Muhammadiyah. Alhamdulillah mudah-mudahan sama sehingga penentuan malam ganjil dan genap tidak berbeda. Tapi kalau penentuan awal Ramadan berbeda kan akhirnya bingung sendiri mana malam ganjil, mana malam genap. Jadi yang penting semangat terus. Dan juga ampunan ya. Ampunan dosa, ampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita yang sudah dijanjikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis yang sudah sangat populer yang sudah kita hafal ya. Ini adalah dosa-dosa kecil yang diampuni. Adapun dosa besar itu harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kelima yaitu diversifikasi pendapatan melalui variasi amal ya. Kadang-kadang kita ini ada titik kejenuhan ya, sebagaimana yang disebutkan diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya ada pada setiap amal itu masa semangat. Walikulli syirratin fatrah. Dan pada setiap semangat itu ada masa futur, ya, ada masa
yang malas ya. Faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang masa semangatnya itu adalah melaksanakan sunnahku, menuju kepada sunnahku, maka dia mendapatkan keberuntungan. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halakah. Dan barang siapa yang masa futurnya, masa malasnya itu kepada yang selain itu, yang tidak sunnah, maka sungguh dia rugi ataupun dia celaka ya. Ini hadis yang diceritakan oleh beberapa muhadits, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani, yang derajatnya adalah sahih ya. Jadi ini yang perlu untuk kita waspadai bersama. Mungkin di bulan Ramadan kadang-kadang semangat 1-2 hari awal ya, bisa tilawah sampai 5 juz misalnya atau lebih. Nanti hari kedua, ketiga turun terus begitu. Nah, ini perlu untuk diversifikasi pendapatan melalui variasi amal. Perlu penganekaragaman tadi ya. Kalau siam pasti ya, siam itu adalah hal yang wajib pada saat Ramadan. Kemudian qiyam, tarawih. Nah, ini ada hadis-hadisnya tadi sudah saya baca, man qoma, kalau qiyam adalah man qoma ramadhana ila akhirih, kemudian tilawatul Quran. Kalau tilawah Quran misalnya 1 juz sudah jenuh, maka disambi dengan zikir ya misalnya, atau kemudian melihat video di nasihat di video-video misalnya, pokoknya yang bermanfaat. Kemudian it'am, memberi makan, terutama saat berbuka puasa itu. Kemudian sedekah, terutama sedekah pagi, membantu sesama. Kemudian umroh, kalau ditakdirkan ada rezeki, maka al-umratu fi Ramadan ta'tilu al-hajja ma'i. Umroh pada bulan Ramadan itu bisa setara dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Juga aktivitas mubah yang lainnya dengan niat yang baik. Karena yang membedakan antara suatu aktivitas itu disebut ibadah ataukah tradisi, yang membedakan itu adalah niatnya. Kalau kita punya niat yang baik, insya Allah itu akan bisa bernilai amal yang soleh. Nah, jadi perbanyak niat yang baik, ya. Niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun mungkin kita belum punya kemampuan, tapi kalau kita sudah meniatkan kebaikan, insya Allah sudah dicatat kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan yang terakhir ya, yaitu hindari utang atau tagihan ya. Jangan sampai kita dalam kategori orang yang bangkrut atau muflis, orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, sholat ya, dan zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain. Makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi orang bangkrut itu dia punya pahala sholat, pahala puasa, serta pahala zakat. Tetapi dia terkurangi oleh kedzalimannya dalam bab harta, kedzalimannya dalam bab menodai kehormatan, mengejeknya atau berghibah. Kemudian zalim secara fisik ya, dengan menyakiti, dengan membuli ataupun dengan memukul dan lain-lain ya. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun ya. Mencaci sesama muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya itu adalah kekafiran. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, kemudian ini juga penting ya, mohon menjadi perhatian kita semuanya. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat. Iman-iman kita sudah sholat puluhan tahun, ternyata nggak diterima. Ini salah satun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, artinya tidak diterima Allah Ta'ala. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam satu kaum dan mereka tidak menyukainya ya. Di sini bisa imam sholat karena mungkin bacaannya
tidak sesuai tajwid tapi dia percaya dirinya melebihi daripada kemampuannya, maka makmumnya gerundel ya. Apalagi kalau yang salah dibaca Al-Fatihah itu. Kalau yang salah di surah Al-Fatihah ya, maka itu bisa merusak kesahihan sholat makmumnya. Ataupun imam secara umum dalam bentuk kepemimpinan ya, baik itu dari organisasi ataupun di sosial kemasyarakatan. Maka pentingnya di sini imam yang adil ya, yang betul-betul memimpin dengan jujur ya, dengan amanah supaya tidak dibenci. Kalau yang membenci ini orang yang fasik, orang yang tidak lurus, provokator ya dimaklumi, itu nggak masuk ke sini. Karihun di sini memang orang-orang yang objektif ya, dan yang bermasalah pemimpinnya di sini ya. Jadi hati-hati intinya di sini dalam hal memimpin ya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun ya. Ini terutama bagi ibu-ibu perlu untuk memperhatikan dia hadis ini. Seorang wanita, seorang istri yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya karena suaminya minta dilayani, istrinya beralasan ini itu ya, karena capek atau karena ini itu, padahal sebenarnya tidak ada udzur. Maka hati-hati ya, malaikat bisa melaknat dia sepanjang malam. Jadi dia kalau suaminya marah dengan perilaku istrinya walaupun dia sepanjang malam sholat malam atau mungkin baca Quran, itu sia-sia. Ya, jadi ini kaitannya hablum minallah dan hablum minan nas. Yang ketiga adalah wa akhwani mutasorimani. Dua orang saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan, tidak saling tegur sapa dengan sengaja ya. Karena ada permasalahan, permusuhan di antara keduanya. Ini hati-hati. Baik itu saudara sedarah ataupun saudara seakidah ya. Maka hendaknya kalau bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk saling memaafkan ya di antara kita, apalagi menjelang Ramadan, supaya ini ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tidak sia-sia. Terutama di sini adalah konteksnya sholat, tetapi bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah Ramadan yang lain, dan ini menjadi dasar bahwasanya ada keterkaitan yang kuat antara ibadah yang mahdhah, ibadah ritual, dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Ibadah mahdhah tidak diterima gara-gara ibadah sosialnya tidak beres orang ini. Demikianlah yang bisa sampaikan. Ada 6 ya yang penting pada materi ini. Semoga bisa kita maksimalkan langkah-langkah menuju massive income ya, dan kita semuanya terhindar dari tagihan-tagihan yang seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada usia kita, umur kita, dan mudah-mudahan semua kita mendapat predikat muttaqin insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.